Penny ini merasa ada sesosok yang selalu menumpang di dalam mobilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Satrio Homsin dan akan selalu di Saci TV, sebuah channel yang akan mengupload cerita-cerita misteri, horor, dan segala sesuatu yang menarik di dunia ini untuk kalian ikuti. Nah, karena itu kalian jangan lupa subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian tahu saat aku mengupload video-video baru nantinya. Oke, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Kali ini saya ingin mengisahkan sebuah kisah yang datang dari seseorang teman aku yang bernama Penny dan juga Marina. Penny dan Marina ini adalah sepasang sahabat yang tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Timur. Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa aku selalu mengupload cerita-cerita tentang sebuah kota kecil di Jawa Timur. Karena FYI aku memang berasal dari Jawa Timur dan sebagian besar cerita-cerita yang aku up di video ini adalah cerita-cerita dari teman-teman aku walaupun namanya disamarkan. Oke, kita lanjut ke ceritanya ya. Jadi suatu saat si Penny ini membeli sebuah mobil yang bukan baru dari dealer, tapi dia membeli sebuah mobil yang second. Jadi sudah pernah dipakai sebelumnya oleh seseorang. Di saat yang bersamaan, Penny ini dipindah tugaskan dari kantornya tempat ia bekerja dari sebuah kota di Jawa Timur ke sebuah kota yang lain yang jaraknya itu kurang lebih 30 km. Tetapi karena untuk bolak-balik dan dia seorang perempuan, dia memilih untuk berpindah juga tempat tinggal. Akhirnya dia memutuskan untuk kos di kota yang baru tersebut. Jadi saat dia nanti ke kantor, berkendaranya itu juga tidak terlalu lama. Dia memutuskan untuk kos di sebuah kos-kosan gitu. Tetapi anehnya, si Penny ini semenjak pindah itu seringkali mendapatkan gangguan-gangguan mistis, di mana setiap kali Penny ini pulang dari bekerja itu kira-kira belum terlalu malam sebenarnya, kira-kira jam 7, dan dia akan sampai dari kantor tempat dia bekerja ke kos-kosannya itu kurang lebih itu 15 menit perjalanan, nggak terlalu jauh sebenarnya, nggak tahu juga itu berapa kilo sebenarnya. Tetapi memang saat perjalanan menuju pulang ke kos-kosan itu melewati sebuah makam yang cukup luas di pinggir jalan raya padahal makamnya. Jadi bukan makam yang di pinggiran kota, tapi di tengah kota besar yang dia itu di pinggir jalan raya besar gitulah. Nah, setiap kali si Penny ini melintasi jalur tersebut, Penny ini merasa ada sesosok yang selalu menumpang di dalam mobilnya. Ini sosok tak kasat mata tentunya ya. Di hari pertama dia bekerja pun dia sudah langsung mengalami gangguan seperti itu. Dia merasakan saat melintasi jalur tersebut dia mencium aroma yang sangat-sangat wangi kayak bunga kuburan gitu. Tapi waktu itu Penny masih positive thinking ya, kemungkinan ada orang yang berjualan bunga di sekitar makam, atau mungkin juga baru ada acara pemakaman atau upacara pemakaman di mana bunga-bunganya juga masih baru sehingga tercium dari jalan gitu kan dia mikirnya. Pertama dia masih positive thinking lah. Kemudian di hari kedua saat dia pulang dan melintasi jalur yang sama, dia kembali mencium bau yang sangat-sangat kuat. Tetapi kali ini baunya bukan bau bunga lagi, tetapi bau yang teramat sangat tidak sedap. Baunya itu seperti bau bangkai, tetapi lebih-lebih dari bangkai tikus. Jadi seolah-olah kalau bangkai itu lebih besar daripada bangkai tikus. Tapi saat itu Penny masih berpikiran positif ya, kemungkinan di pinggir jalan tersebut memang ada bangkai binatang yang tertabrak kemudian belum sempat dibuang oleh orang-orang di sekitar situ. Berlanjut ke hari ketiga, Penny tidak mengalami gangguan apa-apa hingga ke hari kelima dia bekerja di kantor barunya tersebut. Nah, di hari berikutnya baru Penny merasakan gangguan-gangguan yang dia rasa kali ini sudah cukup mengganggu. Karena dia sudah merasakan kehadiran sosok astral di dalam mobil yang dikendarainya. Awal mulanya Penny ini merasa di dalam mobil itu ada seperti suara-suara lirih yang dia dengar, seperti suara sosok perempuan yang sedang menangis terisak-isak di jok bagian belakang mobilnya.
FYI aja, karena kota ini tidak terlalu besar, di pukul 8 malam pun sudah banyak pertokoan yang tutup. Jadi kondisi di jalanan sudah sepi. Dan Penny ini memang bukan tipikal perempuan yang pemberani-pemberani banget, tapi juga bukan tipikal cewek yang penakut. Tapi untuk mengalami hal-hal dan gangguan seperti itu tentunya cukup menakutkan untuk Penny. Tapi mau nggak mau, orang dia lagi mengendarai mobil sendirian, dia pun melanjutkan perjalanan tersebut hingga sampai di kos-kosan. Dan di hari berikutnya dia menceritakanlah kejadian tersebut kepada teman satu kantornya. Teman satu kantornya ini bernama Saka. Saka ini laki-laki ya. Nah, Saka ini ternyata seseorang yang memiliki indera keenam, dia memiliki kelebihan yang diberikan Tuhan sedari dia lahir. Karena memang kayak keturunan gitulah kemungkinan ya, karena Saka mengakunya seperti itu. Dan saat Penny menceritakan kepada Saka kejadian-kejadian yang dialami akhir-akhir ini saat melintasi jalur tersebut, Saka hanya tersenyum saja. Dan Saka menyarankan Penny untuk memperbanyak doa ketika hendak melintasi jalur tersebut dan ketika ia hendak mengendarai kendaraannya pada waktu berangkat ataupun pulang. Awal mulanya Penny ini masih kayak bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi ya. Dia sempat mencurigai karena mobil yang dibelinya ini kan kondisinya tuh second ya, bukan mobil baru dari dealer. Kemungkinan mobil tersebut adalah mobil bekas kecelakaan, awalnya gitu. Tapi kenapa gangguan tersebut selalu dialami di jalur yang sama? Jadi saat keluar atau sebelum melintasi jalur tersebut yang di depan makam itu tidak ada gangguan apa-apa. Dan dia pun menanyakan hal tersebut kepada Saka. Dan Saka pun menjelaskan bahwa gangguan tersebut tidak datang karena disebabkan oleh mobilnya, tetapi memang jalur tersebutlah yang angker. Tibalah di minggu kedua, Penny pun masih harus memberanikan diri karena memang tidak ada teman untuk pulang dan pergi bareng ya. Dia bekerja ini memang kantor baru. Dan pada akhirnya dia menghubungi salah seorang sahabatnya yang di kota asalnya dia, yaitu Marina. Dia pun menceritakan gangguan-gangguan seperti itu dan akhirnya Marina pun menyarankan agar Penny menghubungi saudaranya Marina yang dia itu tinggal di kota yang sama di tempat Penny tersebut bekerja. Jadi ada saudaranya Marina yang tinggalnya itu di kota yang sama tempat si Penny bekerja. Di mana Penny diminta agar menelpon si saudaranya Marina tersebut. Anggaplah namanya Nina lah ya. Dan Nina ini diminta menemani Penny selagi pergi dan pulang. Jadi semacam kayak asisten gitulah. Tapi karena si Penny ini bekerja di sebuah kantor pemerintahan, tidak mungkin asistennya menunggui di kantor kan. Akhirnya di saat Penny ini masuk jam kerja, mobil ini dibawa pulang lagi ke kosan oleh si Nina. Dan nanti pada waktu pulang, si Nina ini akan menjemput kembali Penny ke kantor. Jadi semacam kayak sopir pribadi merangkap asisten pribadi gitulah ya. Dan awalnya solusi ini dirasa Penny cukup tepat, di mana Penny hanya membutuhkan seorang teman agar tidak lagi diganggu makhluk-makhluk astral saat melintasi jalur pulang dan pergi dari kantor dan ke kosannya dia. Tetapi ternyata tidak seperti itu. Bahkan setelah ada Nina pun gangguan itu tetap ada, dan gangguan itu tidak hanya dirasakan oleh Penny saja, tetapi juga dirasakan oleh Nina. Dimana di hari ketiga Nina menemani Penny ke kantor, itu di hari ketiga Nina pun juga merasakan hal yang dirasakan Penny malam itu. Dia kembali mendengarkan suara rintihan tangisan dari sosok perempuan yang ada di jok belakang mobilnya. Jadi di sini posisinya sekarang Nina yang mengemudi dan Penny ada di sebelahnya karena dia bosnya kan. Kemudian mereka sempat lirik-lirikan tuh, tapi sama-sama tidak berani membahasnya. Dan kemudian di situ saat sampai di kos-kosan, Penny dan Nina pun membahas hal yang sama, bahwa mereka merasakan bahkan mendengarkan tangisan dan rintihan dari sesosok gadis yang tak tampak wujudnya. Mereka pun berunding dan akhirnya keesokan harinya Penny disarankan oleh si Nina ini untuk bertanya kepada Saka sebenarnya apa yang terjadi. Singkat cerita, keesokan harinya Penny pergi ke kantor dan langsung menemui Saka karena udah penasaran banget dari hari ke hari, dari minggu ke minggu kenapa gangguan ini terus ada. Dan Saka pun memberikan jawaban bahwa memang di perlintasan tersebut satu memang terkenal angker dan beberapa bulan yang lalu sempat terjadi kecelakaan yang menewaskan seorang gadis. Nah, gadis itu kenapa selalu menumpang mobilnya Penny? Karena sebenarnya gadis itu memiliki hari lahir yang sama dengan Penny.
Dan gadis itu semasa hidupnya adalah seseorang yang memiliki kemampuan indera keenam. Jadi bukan gadis biasa. Dan konon katanya gangguan ini akan berlangsung sekitar 40 hari. Dan setelah 40 hari diharapkan sosok perempuan tersebut tidak lagi mengganggu Penny. Dan benar saja, tepat di hari ke-40 tidak lagi dirasakan gangguan seperti itu di mobil Penny ataupun sampai ke kosannya. Alhamdulillah. Tadinya Penny udah ketakutan gangguan tersebut akan berlangsung sangat lama atau bahkan akan terus-menerus. Karena konon katanya Saka setelah 40 hari, arwah dari gadis yang tertabrak tersebut sudah menyeberang ke alamnya. Oke guys, jadi itu tadi cerita yang diceritakan oleh si Penny kepada saya. Ini Penny nama samaran, Marina nama samaran, Nina juga semua Saka nama samaran ya. Dan ini based on true story. Barangkali kamu ada cerita yang sama-sama menarik atau bahkan lebih seram, silahkan komentar di kolom komentar di bawah. Thank you udah nonton video ini sampai habis. Jangan skip iklan, jangan lupa subscribe. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.